Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Norvia. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan dalam pembelajaran jarak jauh yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Selanjutnya, silahkan disimak pembelajarannya. Pembelajaran kali ini mengenai teks deskripsi. Apakah itu teks deskripsi? Teks deskripsi menurut pengertiannya berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan describer, yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Goris Club, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya hayal atau imaji bagi pembacanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Demikian pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Hal seperti ini juga biasa kita alami ketika kita membaca misalkan saja sebuah karya sastra berupa novel, di mana kita merasa seakan-akan kita ada dalam tokoh cerita tersebut. Nah, bagaimana tentang ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, tentunya harus menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Dalam hal ini, misalkan indera penglihatan, maka dia akan mengatakan bahwa tulisannya itu memandang, melihat. Nah, kalau dia mengesankan indera peraba, maka dia akan menyebutkan dengan rasa lembut, rasa kasar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, baik itu warnanya, ukurannya, bentuknya, dan keadaan suatu objek. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi yaitu yang pertama, deskripsi menjadi sugesti. Sugesti ini adalah bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak tokoh atau objek sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Misalnya, ketika di tulisan itu dia menyebutkan misalnya tokohnya berambut keriting, berkulit hitam, bermata tajam, maka kita akan membayangkan, tersugesti untuk membayangkan ciri-ciri tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Nah, ini tujuannya untuk identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenal objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Misalnya seperti ini. Ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu benda, maka saya misalkan saja akan menyebutkan bendanya terdiri dari sebuah makhluk hidup yang memiliki tangkai, memiliki batang yang berduri, dan bunga yang berwarna mencolok serta harum. Nah, maka deskripsi ekspositoris ini akan mengarahkan kita untuk menebak objek tersebut. Objek itu kira-kira apa? Ya, betul.
Kalau ada yang menggambarkan itu adalah bunga mawar, maka sama dengan deskripsi yang Ibu maksud. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi. Ayah pahlawanku. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah menipis seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan. Nah, pada kalimat ini, pada teks ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah mulai menipis. Nah, ini mulai ada gambaran sugesti, ekspositorisnya mulai. Jadi kita sudah mulai membayangkan, oh, sosok ayahnya itu wajahnya bulat, rambutnya menipis. Nah, kumisnya membentang di atas bibir. Ya kita bisa bayangkan, oh bulat, rambutnya tipis, ada kumisnya. Nah, padahal ayahku tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun wajahnya menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda, sesekali ia menemani kami berjalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungan kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Nah, di sini juga ada teks deskripsinya yang dinyatakan dengan badan ayahku berkekar. Nah, penggambaran sifat juga ada di sini. Dia mengayomi, dia orang yang berjuang. Nah, sampai di sini dulu untuk materi teks deskripsi. Silahkan dicermati. Setelah ini akan ada evaluasi pembelajaran melalui media aplikasi Google Classroom. Terima kasih.